Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Alfariji Lubis, NIM 118108128820, kelas 6B PGMI, Bin Suska Riau. Jadi, kali ini kita akan membahas tentang strategi pembelajaran IPA, SDMI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda semua? Semoga Ananda semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada kesempatan kali ini, ada baiknya kita berdoa dulu ya nak ya. Mari kita sama angkat tangan ya. Doa sebelum belajar. Robi zidni ilma warzuqni fahma. Artinya, ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berilah aku pengertian yang baik. Amin. Mudah-mudahan pembelajaran kita nanti berkah ya nak ya. Selanjutnya, kita akan membahas materi tentang ekosistem. Adapun di materi ini, kita membahas tentang 3 poin. Yang pertama itu kita akan membahas pengertian ekosistem. Yang kedua, kita akan membahas jenis ekosistem. Dan yang ketiga, kita akan membahas komponen penyusun dalam ekosistem. Sebelum kita lanjut materinya, Bapak sedikit menjelaskan apa saja tujuan kita untuk pembelajaran pada kesempatan kali ini anak ya. Yang pertama, adapun tujuannya, siswa mampu mengetahui apa pengertian ekosistem. Yang kedua, siswa mampu menjelaskan jenis-jenis ekosistem. Dan yang ketiga, siswa mampu mengetahui apa saja komponen penyusun dalam ekosistem. Anak didik Bapak udah tahu nggak apa itu pengertian ekosistem? Belum kan? Jadi Bapak jelaskan ya. Ekosistem adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Jadi, hubungan ini saling memberikan pengaruh di antara keduanya, yaitu pengaruh antara makhluk hidup dengan lingkungan sekitarnya. Selanjutnya, ekosistem terdapat di semua belahan bumi. Ada ekosistem hutan, ada ekosistem laut, dan lain sebagainya. Ekosistem itu tersusun atas 3 ya nak ya. Yang pertama tersusun atas populasi. Yang kedua tersusun atas individu. Dan yang ketiga tersusun atas komunitas. Peserta didik Bapak udah tahu nggak apa itu individu, apa itu populasi, dan apa itu komunitas dalam ekosistem? Belum kan? Jadi Bapak jelaskan kembali ya. Individu. Individu adalah organisme tunggal yang hidup dalam suatu habitat atau ekosistem. Contohnya, dari individu adalah seorang kucing, seorang manusia, seorang kelinci, sebatang pohon mangga, sebatang pohon kelapa, sebatang pohon jambu, dan lain sebagainya. Contoh yang Bapak sebutkan tadi itu merupakan contoh dari apa yang dimaksud dengan individu dalam ekosistem. Selanjutnya, kita akan membahas tentang pengertian populasi. Nah, populasi itu merupakan kumpulan individu yang sejenis dan hidup di suatu daerah dengan waktu tertentu. Contohnya, contoh dari suatu populasi itu sebuah bola terdamar di ikan. Yang kedua, teratai. Populasi pohon kelapa di Kelurahan Tegakan
di tahun 1989 berjumlah 2.552 batang. Nah, ukuran populasi berubah setiap waktu. Perubahan ukuran populasi dinamakan dinamika populasi. Perubahan yang dihitung menggunakan rumus perubahan jumlah dibagi waktu. Hasilnya adalah kecepatan perubahan dalam populasi. Itu yang dinamakan dengan populasi ya dalam ekosistem. Yang selanjutnya komunitas. Komunitas adalah kumpulan berbagai populasi yang hidup di suatu waktu atau daerah tertentu yang saling berinteraksi dan memengaruhi satu sama lain. Dalam derajat keterpaduan komunitas lebih kompleks jika dibandingkan dengan individu atau populasi. Contohnya yang termasuk komunitas adalah populasi ganggam, populasi ikan, populasi hewan dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya kita akan membahas poin yang kedua, yaitu ekosistem terdiri dari dua jenis. Yang pertama, ekosistem alami, dan yang kedua, ekosistem buatan. Sampai sini ada yang udah paham kan, Nak? Nah, sebelum Bapak lanjut, ada yang tahu nggak apa itu ekosistem alami dan apa itu ekosistem buatan? Nah, ekosistem alami yaitu ekosistem yang sudah ada di alam atau jenis ekosistem yang terbentuk dengan sendirinya tanpa adanya campur tangan manusia. Misalnya laut, sungai, hutan dan lain sebagainya. Itu sendiri kan udah udah ada dari alam sendiri bukan buatan manusia. Jadi itu merupakan contoh dari ekosistem alami. Poin yang kedua yaitu ekosistem buatan. Nah, ekosistem buatan itu yaitu yang dibuat oleh manusia. Artinya terbentuk karena adanya campur tangan manusia. Hal tersebut guna memenuhi kebutuhan manusia. Misalnya akuarium, sawah kolam, bendungan, dan lain sebagainya. Di situ kan terdapat campur tangan manusia untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Jadi itu merupakan pengertian dari ekosistem buatan. Selanjutnya kita masuk ke poin yang ketiga ya nak ya. Poin yang ketiga ini kita akan membahas apa saja komponen penyusun ekosistem. Nah, adapun komponen penyusunnya terdiri dari dua. Yang pertama komponen biotik dan yang kedua komponen abiotik. Jadi komponen abiotik ini masih banyak penjelasannya nak ya. Nah, kali ini kita akan membahas tentang yang kompleks saja ya, antara apa itu komponen biotik dan apa itu komponen abiotik. Komponen biotik merupakan semua makhluk hidup yang terdapat dalam sebuah ekosistem, seperti tumbuhan, hewan mikroskopik seperti bakteri. Itu merupakan pengertian dari komponen biotik. Yang kedua, komponen abiotik. Komponen abiotik ini merupakan komponen yang tidak hidup berupa fisika dan kimia yang mendukung serta menjaga keseimbangan suatu ekosistem seperti suhu, air, cahaya, cahaya matahari, udara, bebatuan, dan lain sebagainya. Ini merupakan pengertian dari komponen abiotik. Sampai di sini sudah mengerti kan nak apa itu komponen biotik, komponen abiotik, pengertian ekosistem, jenis-jenis ekosistem. Udah tahu kan nak ya? Nah, selanjutnya sebelum kita menutup pembelajaran kita melakukan kuis dulu ya nak ya. Coba jawab pertanyaan Bapak berikut. Termasuk ke dalam apakah komponen tumbuhan dan hewan dalam ekosistem? Ada yang tahu nggak jawabannya apa? Nah,
jawabannya adalah komponen biotik. Pertanyaan kuis yang kedua yaitu, apakah yang dimaksud dengan individu dalam ekosistem? Ada yang tahu nggak jawabannya apa? Nah, jawabannya yaitu individu adalah organisme tunggal yang hidup di alam suatu habitat atau ekosistem. Misalnya, seperti tadi kan seekor kucing, seekor kambing, seekor kelinci, sebatang pohon, dan lain sebagainya. Itu merupakan pengertian dari individu dalam ekosistem. Nah, sebelum kita menutup, mari sama-sama kita simpulkan apa saja pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Adanya hubungan timbal balik di antara komponen-komponen dalam ekosistem dapat membuat kehidupan bisa berjalan dengan seharusnya. Begitu juga jika ada gangguan-gangguan, maka kehidupan juga akan terganggu. Meskipun komponen biotik dan abiotik berbeda, tapi mereka saling berhubungan satu sama lain. Misalnya, air yang dibutuhkan oleh makhluk hidup, di mana air adalah komponen abiotiknya dan makhluk hidup merupakan komponen biotiknya. Itu dia kesimpulan kita pada pelajaran pada kesempatan kali ini. Nah, sebelum kita menutup pembelajaran kita, ada baiknya kita berdoa dulu ya nak ya. Tapi jangan lupa sebelum Bapak tutup, tolong di rumah dibaca kembali ya, dibahas kembali pembelajaran kita kesempatan kali pada hari ini ya nak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sama-sama ya. Doa sesudah belajar. Assalamualaikum kawan-kawanku. Nah, kita sudah selesai belajar. Semoga ilmunya bermanfaat ya. Ayo kita berdoa. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati wala tansanihi ya rabbal alamin. Ya Allah, sesungguhnya aku menitipkan kepada Engkau ilmu-ilmu yang telah Engkau ajarkan kepadaku, dan kembalikanlah kepadaku sewaktu aku butuh kembali, dan janganlah Engkau lupakan aku kepada ilmu itu, wahai Tuhan seru sekalian alam. Nah, itu dia tadi doa kita setelah belajar ya nak. Demikianlah pembelajaran yang dapat Bapak sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya Bapak mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.